Nama saya Johnson Simbolon, tinggal di Jalan Jambon 3 nomor 4 Yogyakarta. Awalnya saya mendirikan usaha catering ini di tahun 98 di saat krisis moneter. Saya memberanikan diri untuk usaha, di mana memang pada saat tahun 97 orang tua saya meninggal, ibu saya meninggal, jadi saya itu yatim piatu. Jadi untuk menyelesaikan kuliah saya harus menjual aset warisan ibu saya. Waktu itu sepeda motor GL Pro saya jual, cukup alhamdulillah sisa penjualan itu menyelesaikan kuliah saya. Setelah saya selesai kuliah, saya mendirikan usaha memang dengan modal nol, malah minus, karena saya memang tidak mempunyai apa-apa waktu itu, hanya tekad menjadi seorang pengusaha. Uang yang ada itu cuma hanya untuk makan. Awal mulanya juga bagaimana caranya saya itu bisa menjalankan usaha, akan tetapi tidak mempunyai modal. Lalu bagaimana peralatannya? Nah, disitulah cerita bagaimana saya tidak mempunyai uang untuk membeli peralatan masak, membeli peralatan lainnya. Tentunya saya waktu itu meminjam atau menyewa ke peralatan dari RW, mulai dari peralatan-peralatan masak yang lain-lainnya, ada nilai sewanya di situ. Dan masaknya saya malah tidak ada tempat, saya masak di tritisan. Di tritisan, kalau di rumah itu ada tritisan, saya masaknya di situ. Kalau hujan ya bagaimana ya, saya harus sewa tenda. Saya ingat banget itu, sewa tenda itu 20.000 satu saya harus bayar. Zaman tahun 98, awal mulanya saya mendirikan usaha seperti itu. Lalu perkembangan seterusnya bagaimana sampai usaha Cita Catering ini seperti ini. Memang banyak tantangan-tantangan dalam perkembangan. Di sisi lain waktu itu kita hanya segmennya itu segmen kecil, dan kita juga punya trik untuk pemasaran. Kita harus eksis dan kita juga harus bisa menang dengan pesaing-pesaing kita yang pemain lama dan punya nama besar, punya modal besar, dan mereka mempunyai segalanya. Sedangkan kita itu, modal kita bisa dikatakan minus. Bagaimana bisa bersaing? Saya punya trik untuk marketing waktu itu untuk ke masyarakat umum. Saya harus bisa menjual harga yang murah, tetapi dengan kualitas yang cukup bagus. Kita mengejar margin profit yang kecil di masa itu dibandingkan dengan pesaing kita yang ada di sebelah. Lalu saya masukkan iklan di media cetak waktu itu, di media cetak ternama di Yogyakarta, dengan meminjam uang mertua saya waktu itu, berupa minjam uang 100.000. Saya harus iklan 1 bulan, dan 100.000 itu harus saya kembalikan karena bukan milik saya, karena waktu itu memang saya minjem ke mertua saya, calon mertua saya waktu itu, dan harus kembalikan. Alhamdulillah setelah iklan saya mendapatkan pekerjaan satu, lalu saya mendapatkan keuntungan, saya kembalikan. Dari situ terus usaha saya berkembang terus. Untuk perkembangan usaha saya tentunya banyak kendala, dan kita sebagai seorang pengusaha memang terus harus kreatif, terus dinamis dan berkembang. Karena perkembangan yang ada seperti sekarang ini, apa yang kita sajikan ke customer itu belum tentu sama dengan waktu 5 atau 10 tahun yang lalu. Perkembangan ini kita terus mengikuti zaman dan dinamis, terutama di bidang sumber daya manusia tentunya. Suatu contoh saja, kalau misalkan dengan persaingan yang ada semakin ketat seperti sekarang ini, ya kita harus bisa dinamis, mulai dari peralatan penyajian, ataupun dekor untuk cateringnya sendiri, ataupun jenis menunya sendiri, ataupun juga tentang sumber dayanya sendiri. Itu harus menyesuaikan dengan keadaan sekarang. Di lingkungan saya, waktu saya mendirikan catering itu cuma 1. Sekarang itu di lingkungan saya itu catering tumbuh menjadi 7. Artinya apakah itu menjadi pesaing kita? Tidak juga. Itu juga bisa menjadikan mitra kita, ataupun di situ di sisi lain kita ambil yang positifnya. Artinya yang positif seperti apa? Karena sudah tumbuh 7, berarti kita tidak diam
untuk menang kepada yang 7 itu tadi, lingkungan kita. Bagaimana caranya? Caranya adalah memperbaiki manajemen, baik itu manajemen servis keluar ataupun manajemen ke dalam mulai dari memanage kualitas, kuantitas penyajian makanan dan segala macam, waktu, rasa dan segala macam. Menghadapi komplain bagaimana? Salah satunya kita harus belajar terus bagaimana memuaskan customer. Disitulah dari sisi persaingan itu ya kita harus jangan tinggal diam, akan tapi kita terus malah meningkat dari dulu. Yang dulu cuman tidak ada pesaing di lingkungan kita menjadi 7 itu, kita menjadi seorang pemenang. Artinya seperti itu. Jadi pesaing itu jangan seolah-olah menjadi yang akan membunuh kita, tetapi memacu kita untuk lebih baik lagi kepada customer dan kita akan memenangkan persaingan itu. Saya kira semua usaha, peluangnya itu sekarang itu sangat besar. Usaha yang lama juga belum tentu bisa mempertahankan usahanya. Usaha baru belum tentu dia akan dikalahkan oleh pengusaha-pengusaha lama. Nah, di sini peluang bagi anak muda, saya kira banyak peluang untuk menjadi seorang pengusaha, terutama di bidang kuliner. Kendala dari anak-anak muda itu akan terjerembab di permodalan tentunya. Harus diingat, bahwasanya modal yang terbesar dalam membentuk suatu usaha itu adalah pada diri kita. Tidak mempunyai modal, kita menjadi pengalang itu salah. Itu salah besar. Bagi saya adalah kepercayaan orang lain ke kita. Bagaimana kita menjaga kepercayaan orang lain itu ada modal yang sangat besar, menjaga kepercayaan itu. Nah, disitulah yang harus saya tanamkan, betapa pentingnya menjadi seorang pengusaha itu adalah menjaga kepercayaan. Kita lihat misalkan, punya aset pun kita, sekarang misal kita punya aset pun, kalau kita mau meminjam uang ke pihak kedua, misal perbankan langsung. Kalau perbankan tidak mempunyai kepercayaan pada kita, tidak mungkin perbankan itu memberi pinjaman uang. Walaupun aset kita itu sangat cukup untuk meminjam uang itu. Artinya kepercayaan itulah modal bagi kita untuk memulai usaha dan dijaga. Kalau di Cita Catering, karena dia itu tumbuh dari titik nol sampai sekarang besar seperti ini, kepercayaan masyarakat yang kita raih itu tidaklah mudah. Memang harus tumbuh sedikit demi sedikit. Di sisi lain, yang pertama-tama memang kita dikasih kepercayaan yang nilainya memang kecil, sifatnya bukan hajatan-hajatan yang besar. Tetapi kalau sekarang sudah masuk tahapan yang fasenya memang sangat cukup besar, karena dalam jumlah yang besar dengan hajatan pernikahan. Artinya kalau kita sudah dikasih kepercayaan, hajatan besar itu adalah kepercayaan besar yang harus kita jaga. Nah, bagaimana untuk menjaga itu? Kita kembali lagi adalah komitmen kita terhadap customer. Apa yang menjadi komitmen kita, yaitu harus kita jaga. Komitmen itu jangan sampai menjadi bumerang bagi kita untuk mendapatkan komplain-komplain yang sifatnya bisa mempromosikan Cita Catering yang lebih buruk. Akan tetapi komitmen itu yang kita sepakati, kita penuhi, bukan komplain yang akan kita dapatkan, akan tapi pujian, dan pujian itu akan menjadikan harum nama Cita Catering ke masyarakat. Itulah kepercayaan yang kita dapat ke masyarakat di sisi dalam setiap eventan yang kita lakukan. Saya melihat mental pengusaha itu, menjadi seorang pengusaha itu, ini menurut pribadi ada dua. Mengapa dia menjadi seorang pengusaha? Yang pertama adalah karena garis keturunan atau darah. Lalu yang kedua, dia bisa menjadi pengusaha adalah karena lingkungan ataupun teman bermain. Nah, di sisi lain memang saya seorang dari yang pertama tadi, menjadi seorang pengusaha itu garis keturunan. Jadi dari kalau bahasa saya itu dari opung saya itu seorang pengusaha. Datanglah sama saya itu, jadi mudah bagi saya untuk menjadi seorang pengusaha. Kadang ada pertanyaan, kok
Kok bisa menjadi pengusaha? Ya seperti air mengalir. Seperti air mengalir, apapun bentuknya halangan dan segala macam di depan sana itu, kalau kita menjadi seorang pengusaha itu bisa kita atasi. Jadi apa kendala misalkan menjual satu produk A B? Kalau saya seorang pengusaha, karena memang darah saya, jiwa saya seorang pengusaha, bagaimana barang itu bisa menjadi uang? Yang paling terpenting adalah kalau pengusaha itu, bagaimana barang itu bisa menjadi uang, bisa menghasilkan uang atau benefit kepada kita. Nah, yang kedua, bagaimana menjadi seorang yang bukan aliran darah, dia bisa menjadi pengusaha. Tentunya disinilah bentuk. Kalau kita menjadi seorang pengusaha itu jelas mentalnya mental baja, apapun yang terjadi itu dia akan menyelesaikan. Karena dia bukan darahnya adalah seorang pengusaha, dia harus berkawan dengan lingkungan yang pengusaha. Suatu contoh saya buat ya. Contoh, seorang yang alim, dia berkawan atau berteman di lingkungan masjid, selalu di lingkungan di pemuda masjid ataupun alim. Tentunya kalau kita bicara peluang dia menjadi orang jahat itu kan kecil sekali. Akan tapi menjadi seorang yang baik karena dia lingkungan di masjid, semuanya kegiatannya di masjid, menjadi orang baik itu sangat besar. Begitu juga dengan pengusaha. Kalau kita bukan darah kita ada di menjadi seorang pengusaha, ya berkawanlah, bertemanlah sebanyak mungkin dengan seorang pengusaha. Itulah kuncinya. Dengan begitu, apakah kita menjadi seorang pengusaha? Peluangnya lebih besar dibandingkan kita tidak berkawan dengan pengusaha. Jadi, kalau kita sudah ada tantangan menjadi seorang pengusaha, kalau kita menjadi seorang pengusaha, tentunya mental kita, mental pengusaha adalah mental yang tidak pernah menyerah. Mental yang tidak pernah menyerah. Apapun yang terjadi dengan usaha kita, itu adalah tantangan dan harus diselesaikan. Contoh, jatuh bangun itu adalah sesuatu yang biasa dalam seorang pengusaha. Kalau jatuh harus bangun. Kalau jatuh harus bangun. Kalau jatuh harus bangun. Tidak ada kata kalau jatuh dan terus kita tidur. Itu berarti dia bukan seorang pengusaha. Kalau dia pengusaha, dia harus bangun dan bangkit dan lari lagi dan untuk mengejar ketertinggalan itu. Jadi harapan saya, karena saya juga mantan ketum HIPMI di Jogja, jadi ada juga misi sosial dilaku mantum di HIPMI di Jogja, itu juga saya mengendaki anak-anak muda menjadi seorang pengusaha yang tangguh, apapun alasannya. Pemuda harus kreatif, harus berani mengambil keputusan. Karena apa? Kalau kita menjadi seorang pengusaha, di sisi lain kita banyak mendoakan kita, karyawan mendoakan kita supaya sukses, supaya mereka bisa mendapatkan penghasilan untuk dibawa ke rumah. Artinya secara ibadah kita juga sudah beribadah, sudah membuat lapangan pekerjaan, menghasilkan pendapatan bagi keluarga mereka masing-masing, juga bagi supplier bisa menumbuhkan usahanya masing-masing, bisa menaikkan omset supply kita masing-masing. Artinya menjadi pengusaha jangan dihitung berapa modal yang harus kita kumpulkan dulu. Karena tapi tekad kita dulu harus kita realisasikan untuk menjadi seorang pengusaha. Pengusaha apa saja? Pengusaha apa saja? Jadi tantangan menjadi pengusaha jelas ada. Semua usaha, apapun usaha itu mesti ada tantangan-tantangan. Disitulah kita harus melihat bahwa tantangan itu adalah menumbuhkan kita untuk bersemangat untuk supaya kita lebih maju lagi. Di saat usaha saya seperti ini, saya juga harus mempertahankan ataupun lebih lagi. Jadi tidak ada sebenarnya itu usaha itu stagnan, berhenti. Semua usaha apa yang harus tumbuh dan tumbuh terus. Tidak ada arti kata seperti tumbuhan yang tumbuhnya hanya 10 cm sudah berhenti. Dalam usaha tidak ada.
itu harus tumbuh. Artinya kalau dia tidak tumbuh berarti dia stagnan berarti tidak ada pertumbuhan, artinya usaha itu mengalami suatu kegagalan kebijakan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe Cap Capung.